Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Ramadan. Saya dari jurusan Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 1, pengolahan sinyal digital. Langsung saja pada pertemuan pertama, yaitu tentang sinyal listrik. Nah, di sini sudah ada nomor satu, membangkitkan sinyal sinusoida. Nah, sini sudah ada codingannya, sudah saya terapkan di MATLAB. Nah, di sini bentuk sinyal aslinya seperti ini. Oke, langsung saja ke soal yang kedua. Pada soal kedua ini mengulangi angka dari 10 sampai ke 20 nilai yang ada di belakang ini. Oke, ini sudah yang ke-10 saran. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya 15. Nah, bentuk sinyalnya seperti ini, agak berbeda dengan yang tadi ya, dari segi yang di atasnya. Sekarang yang 20. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, pada apa yang terjadi hal tersebut, semakin besar angka yang di belakangnya, maka semakin besar sinyal yang dihasilkan itu makin merapat ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, edit kembali program. Nah, edit kembalinya itu pada di SI-nya diganti. Di sini ada amplitudenya, kita bisa diatur. Nah, di sini kita mulai dari angka 4. Oke, langsung di run saja. Nah, ini bentuk hasilnya, hasil sinyalnya. Di sini sudah ditentukan ya, di sini 4 amplitudenya. Selanjutnya kita ubah ke 5. Nah, seperti ini sinyalnya. Selanjutnya 6. Nah, sinyal yang amplitudenya 6 seperti ini. Selanjutnya kita coba ke 10. Nah, hasilnya tetap seperti ini. Oke, langsung ke 20. Nah, dari hal tersebut hanya mempengaruhi nilai amplitudenya saja, tapi bentuk sinyalnya tetap sama. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang berubah itu adalah dari nilai P-nya, nilai fase awalnya. Nah, di sini kita ketahui dari nilai 90 derajat, 80, 45, 120 derajat, 180 derajat, dan 225 derajat. Nah, di sini langsung kita amati di 90 derajat terlebih dahulu. Oke, kita run. Nah, bentuk sinyalnya seperti ini. Selanjutnya ke 45. Nah, bentuk sinyalnya seperti ini. Selanjutnya ke 120 sekali. Run. Nah, bentuk sinyalnya seperti ini. Oke, selanjutnya ke 180. Nah, bentuk sinyalnya 180 derajat seperti ini.
selanjutnya ke yang 225 derajat. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, dari hasil tersebut diketahui nilai waktu yang dihasilkan setiap nilai fase awal berbeda dan memiliki gelombang yang sama. Jadi setiap fasenya itu memiliki gelombang yang sama nilainya. Oke, selanjutnya pada soal yang kedua. Itu di sini telah dibuat juga programnya. Saya ikuti terlebih dahulu 20. Oke. Selanjutnya kita run. Nah, bentuk sinyal listriknya seperti ini. Sini ada titik-titik yang ingin menyerupai bentuk sinyal. Selanjutnya pada kedua, nilai fs-nya diganti dengan nilai 30 sampai ke 80. Oke, langsung saja kita mulai 30. Nah, bentuk sinyalnya seperti ini, lebih banyak titik-titik yang ingin menyerupai sinyal aslinya. Sekarang 40. Nah, di sini bentuknya sekarang 50. Nah, di sini sudah mau berbentuk sinyal hasilnya sudah mau kelihatan. Sudah kelihatan. Selanjutnya 60. Nah, di sini sudah 60, di frekuensi sampling 60 aja sudah terlihat sinyal aslinya. Selanjutnya ke 70. Nah, ini bentuknya. Selanjutnya 80. Nah, dari hasil yang dari nilai fs-nya dari 30 sampai ke 80, bahwa semakin besar nilai sampling, maka semakin kecil waktu yang dihasilkan dari setiap distrik, dan semakin besar nilai frekuensi sampling, maka akan menggambarkan bentuk aslinya. Jadi semakin besar frekuensi samplingnya, maka bentuk sinyalnya akan terlihat lebih jelas. Selanjutnya yang 3, yaitu nilai fs-nya berubah jadi 18 sampai paling kecil yaitu 8. Ya, langsung kita ganti 18 terlebih dahulu. Nah, ini bentuk sinyalnya. Di sini udah ada berapa titik-titik menyerupai sinyal. Sekarang 15. Bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya 12. Bentuk sinyalnya sudah mulai tidak terlihat seperti yang asli ya. Selanjutnya 10. Nah, bentuk yang ke-10 fs-nya seperti ini. Selanjutnya ke 8. Nah, bentuknya seperti cuma hanya memiliki berapa titik saja. Nah, semakin kecil nilai frekuensi samplingnya, maka semakin besar waktu yang dihasilkan dari setiap discrete. Dan semakin kecil nilai frekuensi sampling, maka bentuk sinyal asli tidak akan terlihat dengan jelas. Nah, bentuk sinyal ini tidak terlihat dengan jelas ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, selanjutnya pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang filter. Nah, di sini pada percobaan yang pertama yaitu bandpass filter. Nah, di sini pada bandpass filter ini terjadi perubahan pada nilai FC yang dari 50
100 dan 200. Nah, di sini sudah ada programnya, sudah saya salin di MATLAB-nya. Oke, pada yang pertama yaitu FC-nya 50 putaran. Nah, ini bentuk sinyalnya. Sinyal diagramnya. Oke, selanjutnya pada FC-nya yang ke 100. Oke, run. Nah, ini bentuk sinyalnya. Di sini bentuk stepnya. Step respon. Oke, selanjutnya FC-nya ke 200. Nah, di sini sudah terlihat sinyalnya. Nah, pada simulasi yang dia tersebut mengubah frekuensi FC-nya, terjadi perbedaan antara 50 sampai yang ke 200. Nah, semakin besar FC-nya, maka semakin kecil bandwidth yang dihasilkan dan respon yang dihasilkan semakin memadat daripada yang lebih kecil, yaitu 50 Hz. Dan jumlah gelombangnya lebih banyak ya. Dan diakhiri dengan melemahnya gelombang. Nah, di sini dari bandwidth-nya yaitu yang 50 lebih besar dan yang 200 tersebut lebih kecil. Nah, di sini terjadi dari high pass ke low pass ya. Oke, selanjutnya ada yang high pass filter. Nah, di sini ada 3 percobaan. Nah, di sini pada percobaan pertama yaitu 30 kHz. F-nya F1-nya 1 kHz, F2-nya 10 kHz dan nilai N-nya yaitu 1024. Nah, di sini sudah ada programnya. Sekitaran pada percobaan pertama. Nah, di sini bentuk sinyalnya. Di sini sinyal yang pertama itu sinyal masukannya. Dan di sini sinyal yang diloloskan. Di sini perbandingan masuk ke respon frekuensinya. Oke, selanjutnya yang percobaan kedua, di sini 30, F-nya sama, F1-nya sama, F2-nya diganti menjadi 2 kHz dan nilai N-nya sama. Oke, langsung di run. Nah, di sini nilai hasil sinyal masukannya dan sinyal lolosannya dan magnitude respon frekuensinya. Oke, selanjutnya pada percobaan yang ketiga yaitu Fs-nya diganti 40 dan nilai yang lainnya tetap sama pada percobaan yang kedua. Oke, langsung di run. Nah, di sini nilai sinyalnya. Nah, pada percobaan tersebut nilai perbandingan magnitude respon frekuensinya sama dengan percobaan yang pertama dari yang 1, 2, dan 3. Nah, yang berbeda yaitu pada percobaan 1 dan 2 memiliki sinyal masukan yang sama dari segi tinggi gelombangnya. Tetapi berbeda jarak dengan gelombang dari kedua percobaan tersebut, dan sinyal yang diloloskan pada percobaan 1 gelombang yang dihasilkan hanya 1 berbeda dengan percobaan 2 yang memiliki 2 gelombang. Dari percobaan ketiga memiliki perbedaan dengan percobaan 1 dan 2 dari sinyal masukan dan sinyal lolosan. Nah, di sini sinyal masukannya berbeda dengan sinyal yang pertama, yaitu di sini lebih pendek daripada dan yang diakhiri dengan sinyal yang panjang. Sinyal yang lebih tinggi dari
sinyal yang pertama ini. Oke, selanjutnya yang low pass filter. Nah, di sini terjadi perubahan pada nilai fs-nya dari 1000, 5000, 8000 dan 10000. Nah, kita coba ke 1000 terlebih dahulu. Nah, pada yang nilai fs 1000 ini tidak terjadi error, maka kita ganti coba ke 5000 terlebih dahulu. Nah, pada 5000 terjadi bisa. Nah, di sini bentuk sinyalnya pada fs bernilai 5000. Coba kita ganti ke 8000. Nah, sini bentuk sinyalnya yang 8000. Oke, selanjutnya ke nilai 10000. Nah, ini bentuk sinyal yang ke 10000. Nah, pada percobaan tersebut memiliki pelemahan frekuensi yang sama pada saat cut off, dan perbedaan diantaranya terdapat pada gelombang kurva memiliki kecuraman yang berbeda. Nah, di sini dari perbandingan dari fs yang ke 5000 dan 8000 terjadi kecuraman yang berbeda-beda setiap nilai fs-nya. Nah, sebenarnya ini high pass filter ya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu band stop filter. Nah, di sini pada percobaan pertama yaitu 8 kHz, nilai frekuensi cut off-nya dari 1 kHz sampai 2 kHz dengan nilai N 560. Nah, di sini sudah terdapat programnya, langsung di-run. Nah, di sini bentuk sinyalnya. Nah, di sini tuh berbanding terbalik ya dengan band pass filter. Pada band stop filter ini dimulai dengan high pass filter terlebih dahulu dan diakhiri dengan low pass filter. Dari low lebih dari ke high pass filter terlebih dahulu ke low high. Ya, terlebih dahulu ke low pass dan diakhiri dengan high pass. Maaf, salah. Dan yang pada percobaan kedua terjadi pada nilai fs-nya dan dia nilai cut off frekuensinya dari 2200 kHz, sini 4 kHz, dan nilai N-nya berubah ke 40. Oke, langsung di-run. Nah, di sini bentuk sinyalnya. Pada percobaan 1 dan 2, low pass filter pada frekuensi cut off pada berbeda dapat terlihat pada gambar kurva percobaan 1 yang lebih menurun dibanding dengan percobaan yang kedua. Pada saat low pass filter, frekuensi cut off pada percobaan 1 lebih curam daripada percobaan kedua, dan frekuensi senternya yaitu nilai fc-nya dari kedua percobaan sangat berbeda. Nah, pada di sini terjadi pada high pass filter curamnya lebih berbeda dari percobaan yang pertama. Oke, selanjutnya pada percobaan yang ketiga yaitu tentang superposisi.
Nah, di sini sudah ada yang menjelaskan tentang penguatan. Oke, langsung saja yang nomor 1 yaitu bangkitkan gelombang yang pertama tersebut. Oke, kita arah di sini sudah ada programnya. Nah, di sini bentuk gelombang tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua ya lanjutkan dengan langkah berikut ini. Nah, ini langkahnya kita copy saja langsung masuk ke sini. Jadinya seperti ini, ditambah saja dengan masukkan nilai A-nya 1,5. Nah, nilai masukannya 1,5 kita ganti nilai inputannya, langsung kita arahin juga bisa. Nah, di sini 1,5. Nah, di sini bentuk sinyalnya untuk yang 1,5 nilai amplitudonya. Nah, di sini 1,5 kan. Nah, di sini kan telah diketahui penguatan berapa nilai desibelnya. Nah, nilai desibel dari amplitudo 1,5 itu adalah 1,76 desibel. Oke, selanjutnya pada yang ketiga, di sini hanya mengulangi dari langkah 1 dan 2, tapi nilai A-nya itu berbeda. Dari 1,7, 2,5, 3,0 atau yang lainnya. Oke, langsung saja kita nanti ke 1,7 ya. Ini saja langsung 1,7. Oke kan. Oke, tidak bisa, jadi langsung aja input ya. 1,7. Bentar. Nah, di sini bentuk sinyalnya sedikit agak berbeda. Di sini amplitudenya 1,7. Nah, di nilai amplitudonya 1,7 tersebut, nilai desibel yang dihasilkan adalah 2,3 desibel. Oke, selanjutnya saran lagi dengan 2,5. Nah, di sini yang didapatkan hasilnya di sini sebenarnya hanya nilai ini saja ya. Sini amplitudenya 2,5, maka desibel yang dihasilkan dari 2,5 amplitudonya adalah 3,979 desibel. Oke, selanjutnya yang ketiga. Sini kita input 3. Oke, langsung muncul ya. Nah, di sini 3 amplitudenya. Desibel yang dihasilkan adalah 4,77 desibel. Oke, selanjutnya itu yang pelemahan. Yang pelemahan yaitu penguatannya negatif atau dalam hal ini konstanta penguat bernilai kurang dari 1. Oke, pada nilai ini kurang dari 1, kurang dari 1. Nah, langsung kita run saja. Kita masukkan nilainya 0,5. Nah, di sini amplitudenya 5. Nah, selanjutnya yaitu 0,25. Coba kita 0,25. 0,25. Nah, ini sini 0,25. Nah, perbedaan antara penguatan dengan pelemahan tersebut adalah
terjadinya sinyal tersebut dikuatkan. Kalau yang dipenguatkan itu sinyal gelombang outputnya lebih besar dari gelombang aslinya, maka amplitude gelombang outputnya lebih besar, maka sinyal tersebut dikuatkan dan mempunyai fase yang sama. Dan pada pelemahan ini sinyal tersebut dilemahkan karena sinyal outputnya tersebut lebih kecil dari sinyal aslinya. Oke, selanjutnya yang C, penjumlahan dua sinyal. Nah, di sini sudah ada buat programnya. Yang pertama, oke, kita run aja. Nah, di sini bentuk sinyal aslinya. Oke, kita bangkitkan kedua dengan langkah tambahan ini. Jadi ditambah dengan hasilnya jadinya seperti ini. Oke, kita run. Nah, bentuk sinyalnya seperti ini. Terjadi berlawanan arah sinyal. Selanjutnya yang ketiga. Nah, di sini sudah ada codingannya, sudah saya masukkan di sini. Oke, lakukan proses penjumlahan pada kedua sinyal Y1 dan Y2. Nah, di sini kita run coba. Di sini Y1-nya dan Y2. Oke. Kita run. Nah, ini di sini terjadi bentuk sinyalnya. Di sini sinyal pada Y1 dan Y2. Nah, di sini terjadinya sebuah penjumlahan ya. Dari sinyal yang pertama dan sinyal yang kedua. Ini jadi sinyal 1 ditambah min 1 jadi hasilnya 0. Jadi sebuah sinyal tersebut jadinya 0. Di sini sinyal yang gelombangnya, dan yang ini terjadi penjumlahan, jadi min 1 ditambah min 1 yaitu jadinya min 2. Oke. Selanjutnya diulangi, coba rubah nilai F2-nya. Kita mulai F2-nya dari angka 3 terlebih dahulu. Oke, sekarang nah di sini setelah sinyal tersebut, sinyal asli sinyalnya sinyal pertama dan sinyal yang kedua. Nah, di sini bentuk sinyalnya. Ini juga sama ya, ditambah juga di 1 dikurang ditambah min 1 jadinya 0. Dan ini min 1 ditambah min 1 jadinya 2, min 2. Sekarang terjadi pada 4 itu nanti. Nah, bentuk sinyalnya seperti ini. Sama halnya seperti yang tadi bentuknya. Ya, langsung saja 5. Nah, ini bentuk sinyalnya yang kelima. Penjumlahan dari kedua sinyal. Oke, selanjutnya langsung saja ke 10. Nah, ini bentuk sinyal yang ke-10. Nah, dari percobaan tersebut, frekuensi semakin tinggi frekuensinya, maka di sini juga semakin gede juga ya. Sesuai dengan jumlah frekuensinya, yaitu sinyal 10. Nah, di sini hasil sinyal dari penjumlahan dari kedua sinyal tersebut. Oke, selanjutnya yang kelima. Di sini hanya merubah PA2-nya
menjadi nilai 0,1 kali pi dan seterusnya sampai 1,5 kali pi. Oke, terlebih dahulu kita ubah jadi 2 terlebih dahulu seperti yang pada nomor 3 dengan nilai PA-nya. PH2-nya di sini kita ganti menjadi 0,1 pi kali. Oke, sekarang terjadi bentuk sinyal seperti ini. Terus selanjutnya 0,25 kali pi. Bentuk hasil penjumlahan tersebut seperti ini. Dan selanjutnya 0,5 hasilnya seperti ini. Ini tetap sama ya di jumlah 1 dan 1 hasilnya 0. Dan ini juga sama, jadinya min 2. Selanjutnya 1,1. Ini bentuk sinyalnya. Bentuk sinyalnya di sini 1 ketemu 1 jadinya 2. 0 ditambah min 1 di min 1 terlebih dahulu. Di sini sama halnya 0 ya. Jadi ini hanya pada percobaan ini kedua sinyal tersebut dijumlahkan dan dihasilkan sinyal superposisi tersebut seperti ini. Jadi sinyalnya ditambah. Dan ini memiliki berbeda fase ya. Jadi gelombangnya tersebut dilemahkan. Oke, selanjutnya yang D itu perkalian dua sinyal. Ini yang nomor 1 D1 bangkitkan gelombang yang pertama. Oke, kita rem. Ini bentuk gelombang yang pertama. Oke, selanjutnya gelombang yang kedua. Itu gelombang kedua cuma ditambahkan saja seperti ini. Sekarang ini bentuk sinyalnya. Di sini sinyalnya berlainan arah ya. Selanjutnya yang ketiga. Di sini melakukan proses perkalian dari sinyal 1 dan 2. Ini programnya. Oke, run. Ini bentuk sinyalnya. Ini 1 dikali min 1 hasilnya min 1. Di sini min 1 dikali min 1 jadinya 1. Min dikali min hasilnya 1. Oke, selanjutnya yang nomor 4 tinggal merubah FE-nya, F2-nya jadi 3, 4 dan seterusnya. Kita coba 3 terlebih dahulu. Di sini bentuk sinyalnya pada frekuensi keduanya yaitu 3. 1, 2, 3. Jadi ini ada 3 gelombang. Selanjutnya 4. Ini bentuk gelombang yang keempat. Oke, selanjutnya 5. Ini bentuk hasil gelombang yang F2-nya 5. Oke, selanjutnya langsung ke 10. Saran. Ini hasilnya. Di sini sudah ada frekuensinya, terdapat 10 gelombang ya jumlahnya. Dan di sini juga sama.
untuk menghasilkan sebuah gelombang. Jadi 1 min 1, jadi hasilnya min 1. Oke, untuk yang nomor 4 tadi sudah, sekarang yang nomor 5. Kita ubah dulu ke yang nomor 3, kita ubah F2-nya yaitu 2. Biar lebih mudah melihat gelombang pada sinyal kedua. Sini kita ganti PA-nya sama 0,1 dikali Pi. Oke, run. Nah, ini hasilnya. Hasil gelombangnya coba kita ganti 0,25 Pi. Nah, di sini hasil gelombangnya dari hasil perkalian dua gelombang. Oke, selanjutnya yang 1,5 kali Pi. Nah, di sini hasil bentuk gelombangnya. 1 kali 1 jadi sama dengan 1. Dan ini min 1 dikali 1 hasilnya min 1. Nah, dari simulasi di atas yaitu perkalian dua gelombang, maka dihasilkan bentuk gelombang superposisinya seperti ini. Jadi kali dikali hasilnya dikali. Nah, frekuensi tersebut seperti ini. Jadi ini jumlah masukan dari frekuensi 2-nya itu 2. Jadi ada 2 gelombang. Nah, di sini memiliki masa yang berbeda ya. Jadi sinyal tersebut melemahkan. Selanjutnya yaitu percobaan keempat, yaitu tentang konvolusi. Nah, di sini sudah ada hasil listriknya, sinyal listriknya. Di sini ada codingannya. Nah, di sini sudah saya copy ke MATLAB-nya. Oke, kita langsung saja di run. Oke. Nah, di sini bentuk sinyal listriknya. Nah, pada sinyal pertama itu yaitu HX-nya, HN-nya yaitu panjang gelombangnya adalah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan dimulai dengan gelombangnya dari 3, 4, dan 5. Sesuai dengan yang di codingan tersebut. Jadi ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 4, dan satu-satunya itu terjadi sebuah gelombang dan diakhiri dengan 0. Nah, pada sinyal yang kedua yaitu sinyal XN yang panjang gelombangnya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, dengan amplitudenya yaitu 1, sama dengan sinyal yang atas, dengan yang dimulai dengan mulainya gelombang yaitu di 1 dan 2, sesuai dengan yang di codingan X-nya yaitu 0-nya 2, ini 0, 2, dengan 1, 1, 1 memulainya gelombang, dan 0 itu terus mengakhiri gelombang. Nah, di sini maka hasil dari kedua sinyal tersebut dikonvolusi, maka sinyal pertama dan kedua dengan panjang gelombang yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, ada 14 panjang gelombangnya, yaitu terdapat panjang gelombang yang mulai dari mulai gelombangnya dari 3 dengan amplitudenya 1, dan 4 dan 5 dengan amplitudenya 2, dan diakhiri dengan 6
sinyal amplitude 1 dan di angka 7 sinyal tersebut sudah di angka 0. Maka di sini adalah hasil dari konvolusi nilai tersebut. Oke, sekian presentasi tugas besar 1 pengolahan sinyal digital. Saya mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.